MDI Kota Trawuih, dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Mufti Muhammad Mufti MPI. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menunjukkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka acara ini dan sama-sama menghafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Masjid At-Taqwa Gunung Ibu Kota Trawuih kepada Bapak yang diatas lewat silakan. Pertama, terima kasih kepada DMI yang dibantu oleh Bapak Ismail. Alhamdulillah kami Masjid At-Taqwa dapat giliran Kiai Safari Subuh. Alhamdulillah perjuangan subuh ini bapak-bapak yang ada di sini sebagian sedikit pemudanya. Kalau misalkan pemudanya mungkin kompak penuh di masjid saya, kebanyakan orang tua itu. Mudah-mudahan kedepannya masjid-masjid di Masjid Trawuih ini semakin makmur, Pak. Banyak masjid-masjid masjid di Trawuih ini banyak bangunan-bangunan yang baru, tapi isinya tidak terikut. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran DMI ini masjid-masjid kita di Trawuih ini semakin makmur yang isinya subuh, walaupun subuh. Kalau kita ini di sini At-Taqwa juga kalau sadar semuanya Pak penuh setiap subuh ini. Tapi mungkin banyak kesibukan atau kesibukan tidur atau kesibukan bekerja. Itu lain kita. Yang kedua, kami terima kasih kepada seluruh ustaz, para kiai, para takmir masjid yang sudah hadir di Masjid At-Taqwa ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangannya. Yang kedua, selanjutnya kami meminta maaf atas mungkin kekurangan kami, keterbatasan kami Masjid At-Taqwa ini. Dan di penghujung mungkin tadi ada sarapan pagi. Mudah-mudahan bisa menyantap sarapan pagi di belakang nanti Pak. Itulah mungkin dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang ke Payakumbuh, gitu ya. Diajak singgah makan ketupat, gitu ya. Jangan kalah dengan publik gitu. Alangkah senang hati kita berjamaah subuh. Ukhuwah kita semakin erat. Workshop manajemen masjid tanggal 27 hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dan insya Allah penyelenggaraannya kita selenggarakan di gedungnya Geraha Anugerah Jalan Dian Reni itu. Nah, jadi kami mendahului pengumuman ini Pak Sekjen. Jadi diharapkan setiap masjid takmir masjidnya. Jadi di sini kami mengundang seluruh takmir masjid yang ada di Kota Trawuih, bukan hanya yang terdaftar di di Dewan Masjid itu, bukan yang 140 itu, tapi seluruhnya. Dan juga tema yang diambil atau bukan temanya, pembicara yang akan hadir yang pertama nanti insya Allah kita akan hubungi, yaitu Pak Kapolres. Jadi nama Pak Kapolres kita hubungi karena kita saat ini sangat prihatinnya dengan kondisi Kota Trawuih ini yang sudah menjadi kota nomor 2 di Sumatera Selatan sebagai kota pemakai dan pengedar narkoba. Dari pembicaraan selintas kami dengan pihak kepolisian, bahwasanya bagaimana masjid itu dapat mengambil peran, dalam hal pencegahan daripada pemakaian dan peredaran narkoba. Jadi makanya kita akan mengadakan audiensi dulu dengan Pak Kapolres, dan pembicaraan intinya
mengenai workshop manajemen masjid nanti adalah insya Allah Ustadz Dr. Ardi Kurnia Johan. Pak Arsani Rosyidi sedang tertawa. Pak Romani orangnya ramah. Terima kasih Masjid At-Taqwa yang sudah menjadi tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Bulan Syawal, bulan silaturahmi. Jamaah subuh begitu semangat, kami doakan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hadirat kita di sini Bapak Ibu mendapatkan 2 absen. Tadi ada absen yang bergilir, itu absen dari manusia. Yang kedua, kita diabsen oleh para malaikat, dan itu dijelaskan dalam surat Al-Isra. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan langsung live para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada siaran langsung, insya Allah nanti ada siaran tunda. Siaran tundanya di akhirat di surga. Alangkah bahagianya Bapak Ibu ketika kita masuk ke akhirat, diperlihatkan kita sedang berbondong-bondong memakmurkan masjid di Masjid At-Taqwa. Amin ya rabbal. Makin tua, itulah adat dari usia. Kalau orang selalu bertakwa, hidup mulia, pasti akan masuk surga. Amin. Jangan cuma amin Pak. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bertakwa ini tidak mudah. Harus kita berikhtiar, berjuang sekuat tenaga. Ada orang yang mengatakan bahwasanya takwa itu pengertiannya dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Betul, tidak salah. Dan banyak sekali perintah atau definisi tentang takwa. Rasulullah mengatakan dalam satu mimbarnya, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dada. Di dada siapa? Dada kita masing-masing. Karena yang mengendalikan takwa Bapak Ibu itu ada di hati kita masing-masing. Kalau hati kita sedang semangat, takwanya semakin semangat. Tetapi kalau takwanya hati kita sedang tidak semangat, maka ibadah pun kita akan semakin menurun. Dan ini survei membuktikan, ya surveinya bisa dilihat di masjid-masjid. Ketika Ramadan, maka ibadah begitu semangat. Tetapi Ramadan habis, langsung turun ke jurang, tidak tahu kapan naik lagi. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya safari subuh ini menjadi pemicu semangat untuk selalu kita beribadah dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Amin. Takwa itu ada 4 huruf. Kalau tulisan Indonesia di depan at-taqwa huruf A, T, Q, W, A. Benar limong ya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ada 4 huruf. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga wa'u, dan yang keempat ya. Yang pertama, indikator orang yang bertakwa adalah apa Pak yang pertama ya? Tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah minder, disuruh maju rapat, maju rapat. Ya, malu. Ini namanya rendah diri. Maka ya, indikator yang pertama adalah tawadhu atau rendah hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah."
Barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, wa man tatakabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa yang takabur atau sombong, maka Allah akan mencampakkannya. Jadi Bapak Ibu, lawan kata dari tawadhu itu adalah takabur alias sombong. Dan sombong ini, mohon maaf, ini sebagai salah satu sifat yang utama, karakter utama yang menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah ribuan tahun yang lalu, kenapa iblis yang dilemparkan ke dalam neraka, dilemparkan kepada dunia, keluarlah kamu dari surga. Kemudian dia berjanji, wahai Allah, izinkan saya akan masuk ke neraka, siap. Saya dilemparkan ke dunia, siap. Tetapi saya akan berjanji untuk menggoda anak Adam manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, agar mereka semua menjadi kawan saya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi tawadhu, rendah hati. Lawan kata dari tawadhu adalah takabur. Sekarang Bapak Ibu, semakin orang tawadhu, Allah akan menguji iblis dan akan mencari celah agar orang tersebut semakin sombong. Padahal Bapak Ibu, mohon maaf, kalau semakin kita belajar ilmu, justru kita merasakan sendiri, ya Allah, ilmu saya sepertinya kecil. Kalau kita belajar ilmu, ternyata banyak sekali ilmu yang belum saya pelajari, yang belum kita pelajari. Ya, misalkan orang belajar tentang khutbah, mungkin bisa menyampaikan, tetapi kalau ditanya bagaimana hukum ilmu mawaris, cara pembagiannya, bingung Pak. Bagaimana misalkan cara mengatasi kasus problematika rumah tangga, cerai, talak dan sebagainya. Banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari. Maka dan ilmu menjadi sasaran utama bagi iblis untuk menjatuhkan manusia. Dan sejarah juga sudah membuktikan Bapak Ibu, bahwasanya Raja Fir'aun diberikan ilmu yang luar biasa, diberikan harta yang luar biasa, tetapi dia sombong, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seorang nabi yang ilmunya luar biasa, hartanya luar biasa Bapak Ibu, bahkan sampai binatang sekalipun bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan seorang nabi tersebut. Siapa nabi itu? Ya, ada yang namanya Pak Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ketika diuji dengan harta, diuji dengan ilmu yang luar biasa, kerajaan yang sangat istimewa, beliau mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur. Penyebab sombong yang ketiga adalah ziyadatul mansib, bertambah kedudukan. Kalau sudah, mohon maaf, jadi pejabat, ya terkadang rukun dengan tetangga, rukun dengan yang milik dulu. Dan ini hati-hati dan waspada. Salah satu tanda atau sasaran iblis adalah orang yang bertambah kedudukan. Bertambah kedudukan ini rentan dengan penyakit sombong. Maka orang yang punya harta, orang yang punya ilmu, apalagi orang pangkat jabatan, jangan berbangga diri, karena jabatan itu ada masanya. Paling banter 5 tahun, Pak Presiden paling banter 10 tahun, termasuk Pak RT berapa tahun? Abadi. Ya, jadi gunakan jabatan itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang sombong jabatannya tinggi, begitu pensiun, apa penyakit utamanya Pak? Semakin giat beribadah kepada Allah, dan setan dan iblis selalu mencari celah agar seseorang tersebut ada muncul sifat sombong. Ada kita, mohon maaf, sholat berjamaah jalan terus, safari subuh jalan terus, kemudian kapan pulang, ya Allah, ini orang masih jualan subuh, ayo kita rajin Bapak Ibu, misalkan belajar Al-Quran, melihat kawan kita sholat tahajud tidak, baca Quran tidak, dan udah terus iyo, kemudian muncul di dalam juga, nah inilah calon ini teranggo. Ini mudah-mudahan orang yang belum mendapatkan hidayah segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu baru yang pertama. Takwa itu tawadhu. Kemudian yang kedua, indikator takwa yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu artinya
selalu menerima keputusan baik menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmatnya. Di dalam jauhkan diri dari segala sesuatu yang belum jelas, yang belum jelas statusnya. Misalkan kita menemukan harta yang syubhat. Syubhat ini tidak jelas. Dikatakan haram, tidak. Dikatakan halal, juga tidak, bingung. Kalau begitu bagaimana tinggalkan? Nah, ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dapatkan dalam hal bekerja di kantor atau di tempat kerja. Bagaimana? Ya, kalau semacam itu lebih bagus ditinggalkan. Dan yang keempat, yakin. Ini indikator yang keempat, yang terakhir adalah huruf ya, yakni yakin. Kita meyakini hal yang gaib. Bapak Ibu, di dalam surat Ali Imran, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah petunjuk dari Allah yang tidak ada keraguan bagimu. Ya. Untuk siapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Apa petunjuk bagi orang bertakwa itu? Ciri tawadhu, rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah takabur, sombong. Apa indikator sombong itu? Ada 4. Yang pertama, bertambah harta. Ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Kemudian ziyadatul mansib, bertambah kedudukan. Yang keempat, ziyadatul ta'at, bertambah ketaatan. Hati-hati. Takwa yang kedua adalah qanaah, ya. Yang ketiga adalah wara, dan yang keempat adalah yakin. Mudah-mudahan dengan yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan 4 indikator takwa menurut Imam Qushairi. Amin ya rabbal alamin. Saya mengulangi lagi. Yang pertama, kegiatan DMI hari Sabtu Bapak Ibu tanggal 27 Mei 2023, ya. DMI akan mengadakan kegiatan box panitianya, sekretarisnya Ustaz Rahmat. Jadi silakan bapak-bapak selaku ketua takmir masjid mendaftarkan diri. Kalau suratnya belum dapat, dipantau terus di grup takmir masjid. Waktunya pukul 8 sampai 13 siang, jam 1 siang. Kemudian mohon izin lagi Pak Sekjen, kami juga akan mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas dan kompetensi khotib Jumat. Waktunya hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Hari masih ada sekitar 15 hari lagi. Ketuanya Ustaz Iwan Herli. Silakan bagi takmir masjid yang sudah mendapatkan surat segera diisi formulirnya. Kalau belum, nanti kami akan share di grup WhatsApp takmir masjid. Silakan Bapak Ibu mendaftar. Satu masjid jatahnya 1 orang karena pesertanya terbatas 120 orang. Biaya 20.000. Insya Allah peserta sudah dapat buku, sudah dapat makan, sudah dapat kopi, dan dapat dompet. Silakan Bapak Ibu didaftarkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya setelah keluar dari masjid at-taqwa tetap bertakwa. Karena namanya takwa bukan hanya di masjid saja, tetapi di pasar harus bertakwa, di keluarga harus bertakwa, bahkan di masyarakat juga harus bertakwa. Kalau ada jawab yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporin Pak polisi. Burung jiran, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, itulah nama-nama bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعل الحاضرين برحمتك الرحمن.
Masjid Indonesia bersatu berupaya wujudkan cita mulia, tingkatkan kualitas iman ilmu